warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk aksi nyata modul 3.2. Di sini bersama saya ada Ibu Media Supriyati, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pekayon Jaya 6 dan alhamdulillah beliau baru mulai tugas seminggu ini ya Ibu ya. Lebih kurangnya 4 hari Bapak. 4 hari ya. Dan alhamdulillah selama saya ikut pelatihan CGP angkatan 7 ini saya ditemani oleh 2 kepala sekolah. Alhamdulillah sekarang saya ada yang baru. Insya Allah beliau akan mendukung saya dalam mensukseskan program calon guru penggerak angkatan 7. Ibu, sebelumnya saya ganggu sedikit. Ya. Nah di sini kita untuk aksi nyata modul 3.2 itu disuruh menanyakan aset-aset yang bisa menjadi modal dalam menjalankan pembelajaran yang baik di sekolah, Ibu. Ya, di sini ada 7 aset sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Jadi nanti Ibu diminta untuk menjawab apa saja yang termasuk modal-modal yang termasuk aset sekolah tersebut. Oke Ibu, langsung aja Ibu ya. Boleh. Mangga. Oke, Pak Dendi, berkaitan dengan pertanyaan yang modal manusia, seperti kita ketahui, SD Pekayon Jaya 6 adalah salah satu SDSN, ya tidak, Sekolah Dasar Standar Nasional. Dan yang saya lihat dari zaman dahulu kala saya masih jadi guru, terus saya jadi kepala sekolah, SD Pekayon Jaya 6 itu banyak bibit-bibit guru yang bagus, banyak guru-guru yang mau meningkatkan kompetensinya. Dan ketika saya nyemplung di dalam ini dan saya benar-benar lihat, salah satunya Pak Dendi mengikuti calon guru penggerak. Semangat buat Pak Dendi, biar guru penggeraknya sampai selesai, saya lulus, saya dukung apapun yang Pak Dendi butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru di sini tidak pernah puas dengan hanya sarjana saja. Mereka meningkatkan kompetensinya dengan menjadi mahasiswa pasca sarjana atau S2. Ya, mau yang PNS-nya mau yang TKK-nya mau yang P3K-nya saya lihat mereka ingin meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti S2. Itu salah satu modal juga. Ya, terus ada yang mengikuti PP atau pengajar praktek. Pertama adalah Pak Gintoko ya. Terus ada beberapa lagi ya, walaupun mungkin belum nasibnya lulus, tapi dari situ sudah niat aja, sudah bagus, ingin mengikuti hal-hal yang terbaru dari Kemendikbud. Kan calon guru penggerak Pak Dendi ikut. Terus pengajar praktik Pak Gintoko tugas juga ikut. Pokoknya intinya guru sini ini selalu tidak pernah puas dengan dirinya, terutama dalam hal meningkatkan kompetensinya mereka. Selalu ingin mengikuti yang kekinian. Itu yang saya lihat dari SD Pekayon Jaya. Ya alhamdulillah juga saya di sini ikut KKG Kota Bekasi. Nah, banyak pengurus KKG Kota Bekasi ya. Saya udah nggak jadi pengurus karena bukan guru. Iya betul. Saya bilang sama Pak Din, sama Pak Nano, tahu-tahu udah jadi kepala sekolah ya, saya nggak dilibatkan. Ya tahu diri lah kata dia. Dulunya saya termasuk dalam pengurus KKG Kota, cuman memang waktu itu saya megang SBDP. Cuman terakhir dalam pembuatan soal US tahun 2020 kalau nggak salah ya, saya terlibat di pembuatan soal MIPA bareng sama Pak Yadi sama Pak Jainal. Itu waktu itu di Hafal Santika. Itu saya masih ikut. Sama saya juga Bu. Oh ikut ya? Pembuatan MIPA Bekasi Selatan yang baru ini Bu. Saya untuk IPA, belajar IPA-nya. Pokoknya Pak Dendi sama teman-teman guru tetap tingkatkan itu KKG dari tingkat gugus tuh tingkat kecamatan. Kenapa? Karena guru-guru itu memang harus dijadikan satu forum. Untuk apa? Tidak pada diem di kantor atau di sekolah saja, tapi mengembangkan dia dengan dia bergaul open minded, jadi dia terbuka pemikirannya, dia tidak hanya peruntukan di kelas sekolah aja. Oh dari sini ada informasi ini, jadi kita tahu informasi yang terbaru. Cari informasi yang terbaru karena yang namanya dunia pendidikan itu berkembang, selalu yang terkini. Jangan waktu itu begitu, waktu itu jangan. Tapi selalu berubah ke arah yang lebih baik, selalu berubah mencari yang sesuai dengan zamannya. Karena namanya kita mungkin dibilangin buronan, guru itu harus jadi buronan juga. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak cuma seksual begitu doang, tapi dia menyebar, mengikuti perkembangan zaman. Itu
kodrat zaman harus sesuai kodrat zaman. Harus. Oke, Ibu. Oke. Untuk yang kedua, Ibu, untuk modal sosial, di sini ada norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Nah, untuk modal sosial yang dipunyai oleh SD PKI Jaya 6 ini bagaimana, Ibu? Oke. Walaupun saya belum seminggu bergabung dengan di sini, cuma kan saya udah tahu tentang sini, di mana sekolah ini kemarin saya ngobrol dengan para komitenya karena ada beberapa perwakilan komite ya. Saya tahu, saya salut sama komitenya karena kegiatan-kegiatan sekolah kalau tidak didukung sama komite tidak akan jalan. Kalau kegiatan sekolah kalau tidak didukung sama wali murid atau lingkungan tidak akan jalan. Jadi makanya sinergitas antara warga sekolah dengan warga sosial, dalam artian di sini lingkungan masyarakat. Siapa sih lingkungan masyarakat? Di depan sekolah. Siapa sih? Dengan wali murid, ya. Makanya kita harus bersinergi. Walaupun kita kalau di belakang kita sinerginya nggak kali ya Pak ya. Tapi tetap kita harus bersinergi. Itu bisa jadi bahan pembelajaran loh kali itu. Iya, betul, ya. betul. Bersinergi dengan semua yang ada di lingkungan sekolah, karena dengan bersinergi apa yang kita lakukan, apa yang kita bekerjakan itu benar-benar bisa sesuai dengan tujuan kita bisa berkomunikasi dengan wali murid, kita bisa kita kerjasama yuk. Jadi kegiatan apapun yang kita buat, yang guru inginkan, yang guru buat, yang sekolah buat bisa berjalan dengan baik. Itu dia. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu, ada modal fisik. Ini berupa bangunan untuk pembelajaran dan atau infrastruktur atau sarana prasarana. Untuk PKI Jaya 6 bagaimana, Ibu? Kalau dari infrastruktur, walau dengan keterbatasan ruangan ya Pak ya, saya bilang sih untuk sementara cukup untuk ruang belajar. Sangat bagus untuk sekolah negeri. Karena betul. Saya lihat baru kali ini ada sekolah negeri yang lengkap. Di Arinjaya, saya di Arinjaya kan ya sebelumnya, ada sekolah yang sudah ada AC-nya, tapi tidak lengkap. Belum ada infokusnya, belum ada audio speakernya. Kalau saya lihat pembelajaran di dalam kelas itu sudah lengkap. Ada infokus, AC mendukung, untuk audionya ketika guru mengajar bisa menggunakan laptop kita sambungkan. Kalau nggak ada suaranya juga jadi nggak jelas apa yang disampaikan kan. Betul. Itu sudah mendukung sarana prasarana untuk pembelajaran di dalam kelas. Itu sudah mendukung. Walaupun hanya dengan walaupun keterbatasan ruang belajar baru segitu, itu sudah mendukung. Untuk kegiatan di luar pembelajaran pun, alhamdulillah kita punya ruangan ekskul yang walaupun campur-campur tapi bisa mendukung. Anak latihan tidak kepanasan, tidak kegerahan. Kan kalau latihannya nyaman, mau tidak mau apa yang dijadikan tujuan dari latihan bisa tercapai. Musola juga sudah bagus, terus ruangannya juga sudah AC. Malah ini yang harus saya benahin adalah ruang gurunya. Kenapa saya harus benahin ruang guru? Guru harus punya tempat untuk dia istirahat. Ketika dia mengerjakan tugasnya di dalam kelas, dia pasti akan kembali ke ruang guru untuk beristirahat. Bagaimana menciptakan kenyamanan dia tempat untuk beristirahat? Mungkin memang kelihatannya, apa sih yang bikin nyaman ruang guru itu? Harus tertata dengan baik, itu dia. Terus buat saya pimpinan juga harus punya ruangan. Bukan berarti saya mau ngedekem di dalam ruangan, tidak. Saya bukan tipe orang yang senang duduk di manis di dalam ruangan, tidak. Saya senangnya keliling Pak, makanya dibilangnya saya mah belatung nangka. Memang seperti itu saya. Jadi apa yang kurang selalu saya lihat. Walaupun kadang-kadang saya juga butuh untuk menyendiri atau istirahat. Karena kalau kita gerak terus kan pasti lelah, capek ya. Saya juga butuh tempat untuk istirahat. Dan di sini belum ada ruang kepala sekolahnya, ya kan? Itu PR buat saya. Terus kalau dari segi toilet, saya pernah ingat pesan dari pengawas saya yang sekarang sudah pensiun, Bunda Aswanah. Saya yakin Pak Dini paham karena dia pernah memberikan materi untuk para CGP. Pesan beliau dulu ke saya satu, ketika media masuk ke sebuah lingkungan baru, yang dilihat itu selain ruangan, pertama adalah ruangan. Kenapa? Ruangan kepala sekolah ada tempat kita kerja. Tempat kita seharian akan ada di sekolah, makanya harus nyaman. Kalau tidak ada, buat. Itu pesan beliau. Karena saya bisa jadi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau pekerjaan belum selesai. Yang kedua yang harus dilihat ada toilet murid. Karena di sekolah negeri banyak toiletnya yang pada jelek-jelek. Makanya saya kemarin langsung larinya ke belakang kan Pak. Saya lihat ini toilet ada yang harus saya betulkan. Kenapa? Biar anak, maaf,
mules atau kebelet atau gimana, lebih baik menahan daripada di sekolahan. Itu salah. Iya. Toilet murid harus rapi, harus bersih, harus nyaman, harus anak bersedia ke toilet sekolahnya. Tadi sih yang saya perhatikan di sekolah kita cuma pintunya aja ya. Iya, Yang lainnya sih pintunya alhamdulillah saja. penjaga sekolahnya rajin, Alhamdulillah. bersih. Saya lihat begitu. Udah itu aja sih Pak. Iya. Lingkungan lapangan sudah cukup Iya, kalau lapangan untuk dan lain-lain sudah Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Belakang saya lihat pohon-pohon buah sudah banyak, itu Ya, bisa menjadi taman. salah satu media pembelajaran juga kan? Iya, betul. Tentang tumbuhan monokotil dan dikotil yang seperti apa contohnya. Ya, oke. Kita lanjut ya Bu, Oke. untuk modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, ini karena posisi sekolah kita di pinggir jalan raya bingung juga ya Pak. Iya. Apa yang mau ditingkatkan potensinya? Malah saya harus berjaga atau waspada karena anak-anak kita harus kita jaga keamanannya dari lalu lintas kendaraan yang lalu lalang. Terus di belakang itu juga ada kali besar Iya, sungai besar. yang sewaktu-waktu bisa menjadi sungai bah buat kita, menjadi bencana buat sekolah kita karena berhubungan langsung dengan sekolah kita. Iya. Itu potensinya itu dua, depan dan belakang berarti ya. Iya. Depan kecelakaan lalu lintas, di belakang kecelakaan kali. Kalau ngomongin lingkungan modalnya itu apa ya, saya cuma berpikirnya adalah lingkungan yang ada aja kita tata, kita pelihara. Iya, betul. Dengan apa yang ada kita cuma bisa mengembangkan lingkungan ini biar bisa digunakan untuk bahan pembelajaran siswa. Iya. Karena dari lingkungan kali kita belajar tentang daratan dan lautan, salah satunya itu ya. Iya. Keanekaragaman lautan seperti apa aja sih selain pantai, laut, samudra, ini kan ada kali. Itu untuk pembelajaran. Lebih berat kepada pembelajaran kita gunakan. Itu doang potensi. Iya. Lalu untuk selanjutnya untuk modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Oke. Sekolah yang ada di Kota Bekasi mempunyai dua pembiayaan. Yang pertama adalah BOS pusat Iya. dan yang kedua dari BOSDA. Iya. Ya. Nah, kalau untuk sekolah penggerak mungkin ada lagi TUKIN, tunjangan kinerja BOS kinerja, BOS kinerja. Tapi kan kita bukan sekolah penggerak ya. Iya. Itu yang bisa dikelola sama kami yang sekolah adalah yang BOS pusat. Iya. Dan sudah sesuai dengan rancangan anggaran kebutuhan sekolahnya. Kalau ke BOSDA kita mengajukan, nanti sekira-kira dananya memadai atau mencukupkan maka di ACC barulah dibangun. Itu dari pembiayaan dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat dan yang dari daerah. Yeah. Kalau di sini di KN Jaya 6 ini, saya sih memang belum ketemu langsung dengan komite membicarakan tentang finansial. Tapi setahu saya untuk mendukung beberapa kegiatan, komite juga ada iuran ya yang dikeluarkan untuk misalkan yang setahu saya pembiayaan AC di kelas. Karena kalau sekolah membiayai AC di sekolah itu bisa dibiayai dari BOSDA, kita bilangnya tali. Iya. Tapi mungkin biayanya bisa membengkak atau besar dan tidak mampu takutnya. Iya. Makanya diambil alih sama komite untuk hanya di kelas saja. Itu yang pertama. Yang kedua untuk ekskul pun di pembiayaan sekolah ada. Tapi karena saya lihat di sini ekskulnya banyak. Dari lebih dari 7 atau 8. Iya. Saya belum pasti jumlahnya ada berapa, tapi yang setahu saya kayak pramuka itu wajib, tari ada, BTQ ada, terus paskibra ada, terus bela diri pencak silat ada, futsal. Yeah. Saya yang kemarin baru terakhir kan yang Sabtu itu adalah futsal dan silat yang saya tahu. Yeah. Itu lebih dari 7 berarti ya, lebih Yeah. dari 8. Dan pembiayaannya tuh kalau ditanggung sama sekolah tidak mungkin gitu loh, karena anggarannya itu pasti habis hanya buat bayar ekskul aja gitu loh. Saya lihat komite sudah membantu sekolah dalam pembiayaan walaupun mungkin ada persentasenya berapa, tapi dukungan finansial dari komite itu sangat-sangat membantu untuk proses keberlangsungan kegiatan yang ada di PKN. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, untuk modal politik, ukuran keterlibatan sosial atau lembaga pemerintah atau perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Oke, ini kalau ngomongin politik sedikit rada serem saya. Cuman saya ini terus terang belum mendalami kalau untuk di sini. Cuman karena posisi kita ada di tengah kota Jakarta, Kota Bekasi,
berkaitan dengan beberapa perumahan elit di Kota Bekasi seperti Kemang Pratama, Pondok Pekayon Indah, di mana di sini ada beberapa politikus yang rumahnya juga ada di sekitar sini. Iya. Pemangku jabatan atau pemangku kepentingan Kota Bekasi ada yang lumayan dekat sini. Saya sih berharap suatu waktu saya bisa menjalin kerjasama dengan beliau semua. Saya mungkin belum suan gitu lah, belum main, belum memperkenalkan diri. Karena saya yang kemarin saya targetkan di sini adalah persiapan ujian dulu. Tapi semoga suatu waktu atau bila ada waktu saya akan berusaha memperkenalkan diri saya. Tapi yang harus saya lakukan sekarang adalah memperkenalkan diri saya kepada warga RW atau Pak RW, karena saya harus kulon nuwun sama yang punya wilayah. Makanya kemarin saya sempat ngobrol, saya pengen deh Pak Satpam sebelah tuh, yang Pak Perumahan Delta, Pak rumah Pak RW di mana, rumah Pak RW di mana, emang mau ngapain Bu katanya. Saya mau kenalan, saya bilang, saya selalu Pak. Jadi saya di sekolah di sana juga yang saya datengin pertama kali adalah PRT dan PRW-nya, karena saya memahami, saya menyadari sekolah saya menjadi bagian dari lingkungan mereka. Jadi saya harus kenalan, jadi ada apa-apa juga saya enak komunikasinya gitu, dan merasa diorangin. Kalau orang Indonesia kan pingin diorangin. Oh itu Pak, ada yang begini. Itu kepala sekolah siapa yang namanya yang baru gitu. Kok nggak ngorangin saya sih, walaupun mereka tidak pemikiran seperti itu, tapi saya yang harus tahu diri. Itu saya sangat belajar tentang yang namanya etika, attitude kita di situ dilihat. Oke Ibu, terakhir ya Ibu, untuk modal aset yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan, dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Agama di sini mayoritas Betawi ya. Betawi. Tapi sudah bernano-nano juga karena posisi kita yang di pusat Kota Bekasi. Nah, kalau ngomongin kebudayaan ya, saya terakhir lihat ada yang namanya kegiatan pakaian kultur ya kalau nggak salah. Iya betul. Pakaian kultur itu festival pakaian kultur. Itu saya senang loh Pak, walaupun saya nggak bisa hadir. Karena kalau nggak salah adanya malam ya, kalau nggak salah. Kalau untuk siswanya dari pagi, nah habis itu dilanjutkan. Nah, untuk mendukung kegiatan pakaian kultur, karena kan kita sebagai warga Pekayon dong. Saya lihat kayaknya SD Pekayon J6 terlibat tuh. Ada Bu, videonya sudah siap di YouTube. Makanya nanti itu bisa dijadikan salah satu juga Pak ini dalam ini loh, sekolah saya menampilkan ini di dalam pakaian kultur. Jadi apa yang menjadi kegiatan di lingkungan sini, baik itu dari tingkat RT, RW, kelurahan, sebisa mungkin kita ikut bersinergi, ikut membantu lah, atau menampilkan apa yang sekolah sini bisa berkolaborasi dengan wilayah sini. Kayaknya sudah terlibat malahan saya lihat, makanya bagus kok di sini saya bilang. Makanya saya bilang di sini sebenarnya sekolah paket komplit Pak. Betul. Paket komplit semuanya sudah ada. Saya hanya tinggal memaintain lagi biar lebih bagus lagi. Minimal tetap seperti ini, bagus lagi, lebih meningkatkan. Cuman kita sama-sama belajar ya. Saya selalu bilang pada ini sama teman-teman, saya itu kepala sekolah baru. Saya itu belum punya pengalaman apa-apa. Istilah kasarnya masih usia balita gitu dibandingin sama para kepala sekolah yang sudah 5-7 tahun di anak. Cuman saya selalu mengambil positif atau baiknya sebuah sekolahan. Jadi Ibu media, terima kasih atas waktunya untuk wawancara aksi nyata modul 3.2 ini. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi praktik baik, khususnya untuk SDN Pekayon Jaya 6. Harus Bu ya. Dan saya ucapkan selamat telah memimpin SDN Pekayon Jaya 6 ini, dan alhamdulillah beliau pun siap mendukung program-program dari pemerintah. Salah satunya adalah program guru pembinaan. Saya selalu mendukung semua program pemerintah karena saya yakin pemerintah dalam membuat program pasti sudah mempertimbangkan untuk pendidikan yang lebih baik. Dan saya terima kasih Pak Dedi sudah mau ikut guru penggerak. Kalau bisa ajak yang lain. Siap Ibu, siap. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang bersama saya adalah rekan sejawat dalam aksi nyata modul 3.2 calon guru penggerak angkatan 7. Bersama saya, rekan sejawat saya ada Ibu Rusmiati, SPD. Beliau adalah guru kelas 6.2. Dan ada rekan sejawat saya yaitu Bapak Husni, SPD. Beliau adalah guru kelas 6.3. Oke, Bapak Ibu, di sini saya diharuskan untuk mewawancarai rekan sejawat dalam menemukan aset atau kelebihan dari sekolah kita ini, yaitu SDN PKI Jaya 6. Di sini kita mempunyai 7 aset utama dalam sekolah. Nah, kiranya nanti Bapak Ibu bisa menjawab semua hal itu berdasarkan aset atau kelebihan yang ada dalam sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari modal manusia. Modal manusia di sini adalah sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Dandi. Mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa bermanfaat. SD Negeri PKI Jaya 6 ini secara modal manusia atau sumber daya manusianya, bahwa guru-guru kita alhamdulillah sudah S1 semua, sudah linier semua. Kemudian sumber daya anak-anak keterampilannya juga sudah luar biasa, di mana kita memiliki eskul, yaitu eskul pencaksilat, eskul menari, eskul angklung, kemudian eskul pencaksilat. Nah, alhamdulillahnya sumber daya anak-anak ini sudah dikembangkan hingga mencapai ke tingkat kejuaraan pencaksilat kemarin, sudah sampai tingkat internasional dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian menari juga kita sudah sampai tingkat provinsi. Itu semua merupakan sumber daya manusia, modal manusia yang kita miliki. Kemudian juga alhamdulillah Pak Dandi sendiri yang sudah mau cari sudah masuk dalam CGP. Kemudian alhamdulillah juga Pak Husni juga sudah mulai PPG, sudah banyak yang sudah PPG. Alhamdulillahirobbilalaminnya, sumber daya manusianya sudah terpenuhi, insya Allah. Mau tambahkan Bapak, silakan. Sudah. Oke, lanjut ke nomor 2 yaitu modal sosial, Bapak Ibu. Di sini norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan, dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Oke. Kalau untuk model sosial tadi, kerjasama dengan masyarakat jelas sangat berpengaruh, karena tanpa ada masyarakat sekolah kita nggak bisa berkembang. Terbukti dengan adanya kerjasama dengan komite orang tua murid, di mana mereka bekerja sama dengan guru melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan sumber daya manusia tadi, modal manusia tadi, sehingga sekolah kita mempunyai keunggulan yang luar biasa, sehingga banyak fasilitas yang bisa terpenuhi. Kemudian prestasi anak juga bisa dapat dikembangkan, minat dan bakatnya bisa dikembangkan. Ada sinergi antara masyarakat dengan pihak sekolah. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada modal fisik. Ini adalah bangunan untuk pembelajaran dan atau infrastruktur atau sarana prasarana. Silakan Pak Husni. Ya, terima kasih. Dalam hal ini tentunya sudah sudah dianggarkan dari bantuan BOS ya. Di mana kita ketahui bersama di SD PKI 6 dari mulai bangunan fisik ya, secara dari luar, misalkan seperti halaman dan sebagainya, itu semua sudah terpenuhi ya, memenuhi syarat lah untuk sebuah sekolah mengembangkan bakat-bakat tadi ya. Terus yang kedua kita lihat di lingkungan di dalamnya, artinya di dalam ruangan kelas tentu sangat mumpuni kalau menurut saya, karena di sana udah ada alat elektronik yang mendukung seperti proyektor dan lain sebagainya. Itu sangat menunjang kepada pembelajaran di sekolah kita. Begitu. Oke, jadi kalau untuk modal fisik mah insya Allah PKI Jaya 6 sudah sangat menunjang untuk pembelajaran yang baik. Sangat, insya Allah. Lanjutkan ke nomor 4 yaitu modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Untuk pembelajaran anak-anak kira-kira masuk modal lingkungan atau
Kalau untuk ke alam, alhamdulillahnya di belakang itu kita kalau nanti bisa dilihat ya kan Pak, itu kan ada lapangan luas. Di situ sebenarnya sudah ada tanaman-tanaman buah yang bisa mungkin salah satunya kalau saat ini di Merdeka Belajar bisa diolah menjadi makanan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita kan anak-anak ini suka minum, ada kita juga kantin di belakang kantin, anak-anak suka minum botol-botol aqua yang gitu ya, akhirnya kita manfaatkan. Kita lagi punya program EcoBrick. Iya, sedang kita akan adakan EcoBrick. Mungkin tadi ditanya apa kelemahannya gini, kalau untuk harus bicara kelemahannya mungkin karena memang kita di lingkungan kota yang mungkin lahannya kurang terbatas, mungkin salah satunya kayak kita misalnya mau apa sih namanya mencangkok, biasanya kan ada kekurangan seperti itu, ada pohon-pohonnya seperti itu aja sih Pak. Kelebihannya tadi, kekurangannya tadi. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 yaitu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Nah itu tadi ya, selain daripada kita bekerja sama dengan komite ya masyarakat, juga memang sekolah sudah memfasilitasi dari dana sendiri ya. Jadi sekalipun memang tidak bisa bekerja dengan secara besar gitu ya, artinya membangun itu tidak bisa, tapi kalau untuk pemeliharaan dan sebagainya demi menunjang keberhasilan pendidikan di SD PKJ 6 ini, saya kira sudah cukup ya. Oke, selanjutnya modal politik, ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintah atau perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Kalau untuk urusan politik mungkin maksudnya kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan ya Pak. Iya, betul. Kita itu karena kita masih dalam posisi pandemi kemarin ya Pak Usni ya, kita bekerjasama dengan pihak Puskesmas Pekayon. Dari Puskesmas Pekayon kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan vaksin, kemudian imunisasi, kemudian yang terakhir kemarin adalah kegiatan dalam rangka ulang tahun gigi ya, dokter gigi. Kita mengadakan Kota Bekasi Selatan, bahkan dihadiri oleh Ibu Wali Kota. Kemudian lagi kita ada kerjasama juga dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengarahan ya Pak Husni ya, pengarahan tentang narkoba dan kemudian ada pocil itu Pak kalau untuk bidang politik, serta ada kerja sama dengan instansi lain misalnya kayak GIM, mengadakan GIM dengan untuk edukasi. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk modal agama dan budaya, keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Kalau untuk kegiatan agama yang baru-baru ini sih kita sudah melaksanakan pesantren kilat Ramadan. Ya itu kita mengundang ustadz untuk memberikan ceramah, itu untuk meningkatkan keimanan ya Pak. Kemudian kalau untuk di hari raya Idul Adha biasanya kita mengajarkan bagi yang ingin ikut sumbangsi, ikut memberikan empati gitu, kita mengajarkan ke anak-anak yang non muslim itu kayak muslim, maksudnya untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Prosesnya adalah kurban ya Pak ya, gitu. Atau orang memberikan kewenangan santunan kepada anak-anak yatim. Kemarin hari yatim ya, anak yatim kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Kemudian untuk kegiatan sehari-harinya itu kita ada tadarus bersama, kemudian sholat duha bersama. Ya untuk kayak kemarin kita ada untuk festival Pekayun Culture untuk budayanya, pentas seni Ramadan untuk menggali potensi minat dan bakat anak-anak. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya untuk mengetahui aset-aset utama yang dimiliki oleh SD Pekayun Jaya 6 ini, dan terima kasih juga sudah bersumbangsi dalam mensukseskan program CGP yang saya lalui ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi praktik baik, bisa menjadi kebaikan di kemudian hari, khususnya untuk sekolah kita. Amin. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak Bu Yati, terima kasih banyak Pak Usni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.